Film ini dibuka di perkotaan Tiongkok, saat seorang wanita berjalan menuju kantornya sambil asyik ngobrol di telepon, tanpa sadar lingkungan sekitarnya. Tiba-tiba, dua pria bertopeng muncul entah dari mana dan memaksanya masuk ke mobil mereka. Mereka lalu membawanya ke suatu tempat yang tidak dikenal, yang tampaknya adalah semacam fasilitas medis. Adegan tiba-tiba beralih ke stasiun berita di mana ada wawancara larut malam. Malam ini, tamu yang diundang adalah Ren Ge, seorang presenter terkenal yang menjalankan acara Super Hits 24 jam. Acara ini berfokus pada kasus kriminal misterius, di mana Ren menyelidiki bukti-bukti dan berusaha mengungkap pelaku sebenarnya. Selama wawancara, Ren ditanya apakah dia pernah diintimidasi untuk tidak mengejar kebenaran. Dia mengungkapkan bahwa dia sudah beberapa kali diancam, tapi berjanji akan terus berjuang untuk keadilan dan kebenaran. Minggu-minggu berlalu, dan Ren terus mendapatkan pujian tinggi untuk acaranya 24 jam. Tapi seiring acara semakin besar dengan setiap episode yang berlalu, dia mulai memiliki perbedaan kreatif dengan para sponsor. Akhirnya, dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaan itu dan memimpin proyek baru yang disebut Iskream bersama asistennya, Xiao. Di skene berikutnya, wanita yang diculik di siang bolong terbangun di sebuah tempat menyeramkan di tepi laut. Dia menemukan dirinya di ruangan yang mirip industri, sementara kaki kirinya terantai keranjang. Setelah berusaha keras selama beberapa menit, pengait yang mengikat rantai itu lepas dan membebaskan kakinya. Dia kemudian mengambil sebuah kapak di dekatnya dan kemudian memukul pintu sekuat mungkin, pintunya pun hancur. Begitu dia keluar, dia menemukan lorong kotor dengan pintu metal yang terkunci di ujung. Sementara itu, Ren dan timnya ada di sebuah gedung terbengkalai mencoba syuting episode misteri pembunuhan. Tiba-tiba dia mendengar sekretarisnya, Xiao, berteriak, jadi dia buru-buru menghampirinya. Sesampainya di sana, Ren terkejut mendapati seorang pria yang sedang membungkuk kesakitan. Bajunya penuh noda darah kering dan wajahnya tertutup perban. Ini membuatnya khawatir, tim segera membawa pria itu ke rumah sakit terdekat. Tak lama kemudian, polisi setempat tiba di rumah sakit untuk menangani kasus ini. Ren mencoba berbicara dengan pria yang ada di ruang gawat darurat itu. Pria tersebut mengalami luka bakar yang parah, dan reporter bertanya mengapa dia tidak mencari bantuan medis lebih awal. Sebagai seorang produser yang memiliki koneksi dengan beberapa media, Ren berjanji tidak bermaksud jahat dan hanya ingin mendengar cerita sebenarnya. Dia juga melihat tato sayap malaikat di lengan pria itu dan bertanya, namun, pria aneh itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kecewa, Ren membiarkannya sendiri dan keluar, di mana seorang petugas sedang meminta tanda tangan Xia. Ternyata petugas itu adalah teman lama Ren dari kampus, Aman. Malam itu, Ren dan asistennya sedang menyiapkan kantor baru mereka ketika tiba-tiba mereka menemukan sebuah paket yang ditujukan untuknya di dalam kotak properti. Di dalamnya ada sebuah buku harian yang hangus, dan mereka duduk untuk membacanya. Mereka segera menemukan bahwa itu adalah jurnal dari seseorang yang tampaknya terjebak dalam semacam penjara. Tanpa mereka sadari, buku harian itu berasal dari lembaga medis tempat wanita yang diculik itu ditahan. Ren melihat nama Wu Ruin yang dicoret-coret di bagian bawah salah satu halaman. Dia juga menemukan sketsa sayap malaikat yang mirip dengan tato pria yang terluka. Dengan panik, Ren segera bergegas ke rumah sakit, hanya untuk mengetahui bahwa pasien itu misterius menghilang beberapa jam yang lalu. Keesokan harinya, dia bertemu temannya, Aman, dan bertanya siapa si Wu Ojin ini. Polisi itu mengungkapkan bahwa Wu adalah seorang gadis muda yang datang ke polisi dan melapor keluhan bahwa dia diculik dan dipaksa berada di sebuah lembaga psikiatri bernama Riverside Private Rehabilitation Center. Dia berhasil melarikan diri setelah tempat itu terbakar dan membunuh semua orang di dalamnya kecuali dia. Aman menambahkan bahwa Wu saat ini sedang menjalani evaluasi medis di bawah pengawasan di sebuah panti jompo. Beberapa hari kemudian, Ren dan asistennya pergi ke panti jompo tempat mereka bertemu Wu. Dia masih trauma dengan pengalaman masa lalunya dan Ren tidak ingin memaksanya untuk berbicara. Jadi dia meninggalkan kartu namanya dan meminta Wu untuk menghubunginya. Atur pertemuan kapanpun dia merasa nyaman untuk melakukannya. Sementara itu, Ren mulai mencari tahu tentang Wu Ruojing dan kehidupan keluarganya. Entahlah kenapa aku menggulung R untuk nama itu. Dia menemukan bahwa dia adalah putri taipan bisnis Li Shen, dan suami pertamanya setelah perceraian, Li Shen, menikah dengan seorang pria bernama Mali yang kemudian diangkat sebagai direktur CN Industries. Di sisi lain, Wu belajar seni di Amerika selama 3 tahun jauh dari keluarganya. Dia kembali ke Cina ketika kesehatan ibunya tiba-tiba menurun. Tapi setelah Wu kembali, serangkaian kejadian aneh terjadi. Pertama, ibunya meninggal, lalu Molly ditemukan tewas di rumahnya. Di hari kematian Molly, Wu yang terluka parah muncul di kantor polisi dengan laporan. Dia mengklaim bahwa dia diculik dan dipaksa tinggal di pusat rehabilitasi Riverside. Hanya setelah tempat itu terbakar, dia bisa melarikan diri. Polisi menangkap Wu karena dicurigai membunuh ayah tirinya. Tapi karena kurangnya bukti-bukti yang kredibel menunjukkan bahwa dia ditempatkan di panti jompo. Beberapa hari berlalu, Ren sekali lagi mengatur pertemuan dengan Wu, kali ini di ruang interogasi.
Dia mengeluarkan buku harian dan bertanya apakah dia membunuh ayahnya. Wu langsung menjawab tidak, tapi Ren yakin dia menyembunyikan sesuatu. Oleh karena itu, dia berjanji akan membagikan ceritanya kepada publik dan memberi kesempatan untuk memperbaiki citranya. Mendengar ini, dia akhirnya memutuskan untuk berbicara. Cerita kemudian beralih ke adegan pertama dan terungkap bahwa wanita yang diculik oleh pria bertopeng itu tidak lain adalah Wu Rujing. Mereka membawanya ke pusat rehabilitasi pribadi di tepi sungai yang terlihat terabaikan dari luar. Setelah mereka menyumpal dan mengikatnya ke kursi roda, dia dibawa ke direktur pusat itu, Victor, seorang dokter psikotik yang suka menyiksa pasiennya. Dia dengan menyeramkan memberitahu bahwa mereka akan merawatnya sekarang, dan yang perlu dia lakukan hanyalah mengonsumsi obat-obatannya supaya bisa keluar secepatnya. Yang perlu dia lakukan hanyalah menenggak beberapa dari sponsor hari ini, Giveaway. Seorang perawat pria bernama Len, yang punya tato sayap malaikat di lengan bawahnya datang ke selnya dengan obat-obatan harian. Dia minta Wu untuk minum tablet, tapi saat Wu menolak, Len mulai mencatatnya di laporan medisnya. Tiba-tiba, Wu menarik lengannya dan memohon agar dia menghubungi seseorang dari rumahnya. Dia bersumpah bahwa dia tidak gila dan pasti ada yang akan menjemputnya. Wu lalu merampas pulpen Len dan menulis sebuah nomor di laporannya. Tapi Len cepat-cepat mengambilnya kembali. Len bilang tidak ada pasien yang boleh menyimpan benda tajam. Objek-objek untuk menghentikan mereka menyakiti diri sendiri dan orang lain. Kemudian terungkap bahwa pusat rehabilitasi Riverside bukanlah lembaga mental sama sekali, melainkan penjara bawah tanah di mana orang-orang kaya membayar untuk menculik dan menghilangkan musuh-musuh mereka dengan menyamar sebagai gangguan mental. Direktur pusat itu, Victor, menyiksa pasien-pasiennya dan menjual organ-organ mereka di pasar gelap. Suatu hari, seorang pasien bernama Lulu mengungkapkan kepada Wu bahwa dia dikirim ke sini oleh suaminya hanya karena dia tidak bisa memiliki anak. Dia mengklaim bahwa hanya ada satu orang mesum gila yang bisa ngebantu dia keluar dari penjara ini, tapi pas Wu nanya siapa, Lulu malah mulai ngomong tentang makan es krim bareng cacing tanah. Timon dan Pumba pasti bangga. Kembali ke masa sekarang, Ren mengakhiri sesi wawancara pertamanya dengan Wu supaya dia bisa mencocokkan kejadian yang dia sebutkan malam itu. Dia dan asistennya menemukan bahwa Victor, direktur pusat rehab Riverside, adalah rekan bisnis dari ayah tiri Wu. Mali, si reporter, menyimpulkan bahwa Mali pasti mengirimkan putrinya ke pusat karena suatu alasan. Keesokan harinya, dia punya sesi wawancara lagi dengan Wu di ruang interogasi yang sama. Lalu, adegannya beralih ke kilas balik, di mana Wu sedang duduk santai di sel pusat rehabilitasnya, bersandar di dinding yang ada lubangnya kecil. Jam menunjukkan pukul 11 malam, dan dia mendengar Lulu keluar dari selnya, yang jelas merupakan bagian dari rutinitas harian mereka. Tiba-tiba, sebuah tangan muncul dari lubang itu dan mencoba meraih Wu, tapi dia berhasil merangkak pergi dalam keadaan kotor dan gila. Pria itu lalu mengintip dan Wu menyadari bahwa ini adalah orang yang dibicarakan Lulu. Meskipun ketakutan, dia mendekati lubang itu dan mengetuknya sekeras mungkin. Dia kemudian meminta pria itu untuk membantunya melarikan diri dari penjara ini. Dengan jijik, dia diminta untuk bertemu di toilet keesokan harinya. Keesokan harinya, Wu menyelinap dari antrian pemeriksaan rutin saat para penjaga teralihkan. Dia pergi ke toilet di mana pria itu sepertinya sudah menunggunya, dan Wu langsung bertanya bagaimana caranya melarikan diri dari tempat neraka ini. Dia menjawab bahwa ada pipa besar di kantor direktur yang mengarah keluar dari tempat ini. Dia harus melewati 2 pintu untuk sampai ke pipa itu. Pria itu juga memberitahunya kata sandi untuk gerbang pertama yang menuju kantor direktur. Tapi sebelum dia bisa bertanya tentang kata sandi gerbang kedua, dia mulai mengendusnya dengan cara yang mesum. Ketakutan, Wu menggigit telinganya dan melarikan diri dari sana. Dia berhasil melewati gerbang pertama, tapi terjebak di pintu utama yang mengarah ke kantor. Saat ini Lulu keluar dari selnya dan berjalan menuju kantor direktur. Dia melihat Wu berjuang untuk membuka pintu utama, jadi dia menggambar pola di dinding. Ladder mengira itu semacam password, jadi dia memutuskan untuk menirunya. Begitu dia menggambar pola di pintu itu terbuka lebar, memungkinkannya masuk. Wu kemudian menemukan pipa besar yang sepertinya keluar dari kantor. Sementara itu, Victor dan anak buahnya sudah menyadari bahwa Wu hilang, dan mendengar suara napas berat dari pipa. Dia membuka tutup pipa itu dan melihat Wu di dalamnya, pelan-pelan mencoba melarikan diri. Ini membuatnya panik dan mereka buru-buru mengejar dia, tapi sudah terlambat karena Wu berhasil melarikan diri ke saluran pembuangan yang berdekatan. Dia kemudian merangkak keluar dari ujung pipa lainnya dan sampai di jalan raya terdekat. Untungnya, sebuah mobil polisi sedang lewat. Wu langsung berlari ke arah itu setelah menahan begitu banyak siksaan. Sepertinya penderitaannya sudah berakhir dan dia tertidur di belakang mobil. Sayangnya, polisi juga ada di bawah bayaran Victor dan mereka membawa Wu kembali ke pusat rehabilitasi. Di masa kini, Ren menggali sedikit informasi dan mengetahui bahwa pemilik pusat rehabilitasi Riverside adalah tidak lain adalah Molly. Li Shen adalah ahli waris 70% saham dari sebuah konglomerat besar milik ayahnya. 30% yang tersisa diberikan kepada Wu, tapi Mali pengen semua untuk dirinya sendiri. Jadi dia membunuh istrinya dan mengirim anak tirinya ke pusat rehabilitasi.
Di adegan berikutnya, Ren pergi ke mantan bosnya dan bercerita tentang kisah itu. Dia langsung tertarik. Jadi dia mengizinkan Ren untuk memproduksi beberapa episode lagi dari acara tersebut, di mana dia akan menyelidiki kasus Wei. Seminggu kemudian, episode pertama tayang di TV lokal dan acaranya jadi sangat populer. Nenek mengikuti kasus ini di media sosial. Aku nggak tahu itu apa, Wu mulai mendapatkan dukungan publik yang besar. Dalam kilas balik, Molly marah pada Victor karena membiarkan Wu melarikan diri dan memerintahkan untuk menyingkirkannya sekali dan untuk selamanya. Ini membuat perawat Len yang juga ada di ruangan tersebut khawatir. Jadi dia segera menghubungi nomor yang ditulis Wu di rekamannya. Ternyata nomor itu milik ayah kandungnya, Wen, yang berjanji akan datang secepat mungkin. Di adegan berikutnya, Victor yang marah memerintahkan anak buahnya untuk mengikat Wu ke tempat tidur operasi. Dia berencana untuk menyiksanya dengan mengambil organ-organ dari tubuhnya sekaligus. Len menyelinap ke dalam pusat dan perlahan membawanya ke tempat di mana putrinya terikat. Mereka berhasil melepaskannya. Dan saat Len menggendongnya keluar, sayangnya mereka segera ditemukan oleh para penjaga. Setelah itu, Wu Wen dan perawat pria diikat di ruang operasi. Victor lalu menyeret Wen ke meja operasi dan mulai mengiris perutnya tanpa anestesi. Diberikan limpa itu ke tempat lain. Lulu masuk ruangan Victor dan mulai menyalakan beberapa lilin. Dia secara tidak sengaja menyebabkan kebakaran yang segera menjadi tidak terkendali dan melahap seluruh kantor. Victor dan anak buahnya yang ada di ruang operasi melihat asap dan langsung bergegas ke kantor saat api terus berkobar. Lulu dengan santainya menuju ruang operasi. Lalu dia membuka ikatan ketiga orang itu setelah mereka berjanji akan memberinya bayi. Wen dan Len melarikan diri keluar, tapi sekarang apinya sudah menjalar ke seluruh gedung. Len melihat celah dan berlari sendirian, tapi segera terjebak di bawah pintu yang terbakar. Saat itu, Victor yang terbakar tiba di lokasi dan dengan agresif menarik Wen. Dia menyeretnya ke dalam ruangan yang terbakar sementara Wu entah bagaimana berhasil kembali ke masa kini. Ren menunjukkan semua kejadian ini di episode keduanya. Dan opini publik sekarang sangat mendukung Wu, sementara citranya sebagai pembunuh sudah sepenuhnya memudar. Beberapa minggu kemudian, Wu akhirnya diperbolehkan keluar dari panti jompo. Ren ada di sana untuk menjemputnya dan mengobrol terakhir sebelum mereka berpisah. Namun, dia tetap diam sepanjang perjalanan dan menolak menjawab pertanyaan-pertanyaan Ren. Mereka segera sampai di rumahnya, tapi sebelum Wu masuk ke dalam, dia balik badan, kasih dia pulpen, dan bilang bahwa selama dia di pusat rehabilitasi, mereka tidak diizinkan menggunakan benda tajam seperti ini. Tiba-tiba Ren nyambung semua titik dan sadar bahwa Wu tidak mungkin menulis buku harian itu karena dia tidak bisa pakai pulpen. Lalu, adegan tiba-tiba berpindah ke Wu yang sekarang ada di dalam ruangan ganti baju. Saat dia melepas atasan, terlihat bekas luka besar di perutnya. Serangkaian montas kemudian mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya. Li Sean yang dipaksa ditahan oleh pusat tersebut dan yang menulis buku harian itu adalah Wu, orang yang pergi menolong ibunya saat Len memanggilnya. Sayangnya dia tertangkap dan Victor sedang mengoperasinya sebelum api melahap pusat itu. Wu, ibunya, dan Len berhasil melarikan diri dari ruang operasi, tapi Li Sean terjebak di puing-puing yang jatuh dan meninggal. Len yang berhasil mengambil buku harian Li Sean berhasil selamat meski terbakar parah. Dia kemudian melihat Ren dan timnya di rumah kosong saat mereka sedang syuting untuk program baru mereka. Ternyata Len yang menyusup masuk, diari di dalam kotak properti. Di sisi lain, Wu hampir tidak selamat dari pusat rehabilitasi yang terbakar dan menyeret dirinya pulang meskipun terluka parah. Di sana, dia melihat ayah tirinya menikmati minuman, berpikir bahwa istri dan anak tirinya sudah mati. Saat kredit mulai muncul, terungkap bahwa Wu mengambil revolver ayahnya dari lemari dan menembaknya sampai mati. Subscribe untuk video lebih banyak seperti ini, aktifkan notifikasi, dan kasih like untuk membantu channel ini. Terima kasih sudah menonton.